Ya, laporan arus kas, statement of cash flow. Nah, apa sih laporan arus kas? Nah, ini juga perlu kita pelajari. Ya, materinya saya sudah share di Google Classroom, ada di Classroom. Tuh. Oke, langsung saja. Laporan arus kas atau bisa juga disebut the statement of cash flow. Jadi ini laporan keuangan yang berisi daftar aliran kas masuk, ya, cash inflows artinya kas masuk, uang kas, uang yang masuk, dan aliran kas keluar, cash outflows. Jadi uang yang masuk dan uang yang keluar, uang cash ya, uang cash yang masuk dan uang cash yang keluar yang kita keluarkan selama periode tersebut. Lalu jadi dari laporan arus kas ini sebenarnya menjelaskan perubahan kas yang terjadi selama periode tertentu. Kalau kalian perhatikan tadi di kertas kerja itu kan ada uang kas di awal berapa nih, ya. Tapi setelah terjadi transaksi selama periode tertentu, di akhir uang kasnya bertambah nggak? Ada perubahan nggak? Dia bisa bertambah, bisa kurang. Ada perubahan? Ada. Bisa juga dilihat dari si buku besar. Buku besar kasnya lihat tuh, ada perubahan tuh pasti. Nah, ini yang akan kita hitung. Jadi yang hanya berhubungan dengan yang namanya kas, uang kas masuk dan uang kas keluar. Nah, jadi dalam laporan arus kas itu isinya yang pertama berhubungan dengan eh, operasional, ya. Operasional ini apa nih? Operasional perusahaan dagang ini apa aja? Kas masuk dan kas keluar dari kegiatan operasionalnya, ya. Jadi dalam kegiatan operasional itu kita eh, isinya mencatat itu. Lalu yang berhubungan dengan investasi atau investing, ya. Biasanya ini dari aset tidak lancar, ya, seperti investasi dan sebagainya, ya, yang lebih dari 1 tahun investasinya. Lalu ini juga isinya tentang eh, kas masuk dan keluar dari kewajiban jangka panjang atau misalkan utang nih, utang jangka panjang dan modal berhubungan dengan itu. Ya, jadi kita biasanya menggunakan uang kas itu untuk ketiga hal ini nih kalau dalam perusahaan dagang. Kegiatan operasional, investasi, dan keuangan, ya. Untuk pembayaran keuangan lah, misalkan untuk pembayaran utang bank, ya, atau prive kan ngambil keuangan, ambil uang untuk keperluan pribadi kan. Ini juga ambilnya di uang kas. Nah, ini penjelasannya nih, ya. Meliputi kalau dari cash flow, dari operating activities, meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk mendapatkan laba bersih. Kalau dari investasi, ya investasi dalam aktiva tetap perusahaan. Kalau dari pendanaan, tadi ya keuangan, finance, finansial, kayak pinjam uang dari bank dan sebagainya. Next, sumber-sumbernya. Nah, kita lihat saat penyusun laporan arus kas, nanti kan kita coba nih. Yang harus kita perhatikan di sini untuk membuat laporan arus kas itu kita lihat nanti di laporan posisi keuangan, di laporan laba rugi, dan informasi-informasi tambahan yang perlu kita lihat nanti. Oke, langsung aja ya. Nah, ini contohnya nih. Nanti kita langsung coba praktekin aja. Dari laporan laba rugi, pendapatan dan biaya, ada aktiva dan utang lancar. Dari neraca juga ada nih, aktiva jangka panjang dan sebagainya. Jadi kita langsung coba saja. Metodenya metode langsung dan tidak langsung. Ini langsung ke prakteknya aja lah ya. Kalau secara teori kita ada 2 metode, tapi nanti saya coba buat yang simple saja yang sudah saya kasih di kertas kerjanya, ya biar lebih mempermudah kalian saja, ya. Dari pendekatan langsung dari sisi pendapatan tunai, biaya tunai dan sebagainya, ya ini juga sama lah ya, pokoknya intinya banyak lah. Kalau kalian pelajari bisa lihat di Google ada semuanya, tapi saya coba buat yang simple saja, yang penting kalian mengerti, ya. Nanti kita lihat juga nih bagaimana cara menyusunnya.
Ya, selisih dari mana? Yang tadi kas awal berapa, kas akhir berapa nih? Berarti kan ada selisih tuh antara naik dia naik atau turun, ya. Nah, ini contohnya. Langsung saja lah ya, skip skip aja nih contoh aja nih. Kalian bisa baca-baca aja lagi nanti di slide-nya. Sama nih, ada beberapa metode, cuman intinya mudah, tidak sulit. Oke, kita kembali dulu ke sini nih. Oke, kita kembali lagi ke. Nah, kalian sambil menunggu boleh menyiapkan kertas kerjanya lagi. Jadi kita bisa kerjakan bareng-bareng. Oke, saya akan coba share screen lagi. Loh, mana ya? Kok hilang? Nih. Nah, sudah muncul ya? Kanan kiri ya? Atau baru setengah? Sudah. Sudah. Jadi, ini yang sebelah kanan layar kalian ya ini ya. Kita akan buat laporan arus kasnya nih. Kita akan coba praktekkan. Ya, kalau tadi kan teorinya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Nah, yang pertama, ini saya udah buat di situ kan, di formatnya. Intinya, entah itu dengan metode langsung atau metode tidak langsung, ya tadi ya direct atau indirect, intinya di laporan arus kas itu hanya menghitung ini nih, kas masuk dan kas keluar. Kas masuk ini apa aja? Dari pelunasan piutang dagang dan dari penjualan tunai. Nah, ini unsur-unsur yang akan kita hitung. Lalu dari kas keluar, itu dari pelunasan utang, dari pembelian tunai yang kita lakukan, lalu bayar beban, beban-beban yang ada, dan retur nih, kalau ada retur, nah kita keluarkan juga. Nah, akhirnya dari si kas masuk dikurangi kas keluar, ya kas masuk dikurangi kas keluar, akan terjadi nih penambahan atau pengurangan. Kenapa atau pengurangan? Pengurangan ternyata bisa saja mungkin terjadi kas masuknya lebih kecil dibanding kas keluar. Jadi bukan penambahan tapi pengurangan. Tapi kalau kas masuknya itu lebih besar dibanding kas keluar, berarti itu ada penambahan kas. Makanya nanti dihitung kas awalnya berapa, kas akhir berapa. Oke, sudah siap semuanya. Langsung saja bisa sambil mengikuti step by stepnya. Nah, kita akan lihat dulu pelunasan piutang dagang. Nah, tadi dari penjelasan sedikit yang saya berikan di slide, kita bisa lihat pelunasan piutang dagang ini dari mana sih? Ya. Nah, kita lihat dari buku besar. Pak, kenapa nggak dari jurnal? Nah, kalau dari jurnal ya kamu repot, harus ngecekin satu-satu lagi. Mana yang termasuk transaksi yang termasuk yang mengakibatkan kas keluar atau kas masuk. Nah, jadi karena tadi di buku besar itu kita sudah mengkelompokkan, kita sudah menghitung akun-akun yang sejenis. Nah, makanya kita tinggal lihat data di buku besar. Nah, kita lihat nih pelunasan piutang dagang. Berarti kita lihat akun piutang. Nah, ada ya. Saya tunjukkan. Nah, kita lihat di buku besar nih. Di buku besar ini ada piutang nih. Ada kan? Piutang usaha. Nah, ini yang kita lihat. Ini yang kita lihat sekarang. Oke. Udah muncul ya di layar kalian. Pokoknya kanan kiri kan. Nah, jadi biar ada bayangan nih. Ini. Piutang usaha. Piutang usaha. Ini bukan sih? Bingung. Layarnya udah muncul gitu. Yang kelihatan cuma arus kas. Coba saya cek lagi ya. Oh, saya salah screen berarti. Nih. Nah, udah muncul belum?
Ini sudah kanan kiri ya. Nah, jadi untuk melihat kas masuk, yang pertama kan dari pelunasan piutang dagang. Pelunasan piutang dagang ini apa sih? Artinya waktu kita jual secara kredit, nah kita kan dapat dibayar tuh. Beberapa waktu ke depan kita dapat bayarannya. Nah, itu yang dimaksud. Dan uangnya masuk ke uang kas. Nah, berarti kita lihat piutang dagang, akun piutang dagang dari mana? Dari si buku besarnya nih. Ini kan buku besar nih. Ya, lihat nih, piutang usaha. Nah, sudah ada di situ. Kita lihat karena ini arus kas masuk, berarti kita lihat nih dari uraiannya yang ada nih. Berarti nominalnya yang mana? Yang menyatakan itu kasnya masuk ke kita. Apakah daftar saldo, jurnal penjualan, atau jurnal penerimaan kas, atau jurnal umum. Nah, sudah jelas nih. Yang kita catat nominalnya adalah nih, jurnal penerimaan kas. Sudah jelas ya, karena ini kita menerima uang kas. Berarti nominalnya kita pindahkan. Sini nih. Berapa? 63. Tinggal copy paste aja ya. Nah, kita copy paste aja. Copy paste. Nah, kita sudah pindahkan nih. Ya, ini jurnal penerimaan kas. Kita pindahin sini. Oke, berikutnya dari penjualan tunai. Nah, ingat, penjualan tunai ini kita harus lihat dulu. Berarti lihat lagi ya di buku besar penjualan. Buku besar penjualan. Kita lihat lagi. Nah, sudah ada buku besar penjualan. Ya, penjualan tunai. Nah, kita lihat nih di sini. Mana nih? Penjualan tunainya berapa nih? Nah, sama. Kita lihat lagi di jurnal penerimaan kas. Karena kan kita menerima kas, menerima uang kas. Nah, barulah kita pindahin. Penjualan tunainya berapa nih? 14.640. Nah, ingat, tapi kan pasti dalam penjualan itu, apalagi ini penjualan tunai ya, misalkan dalam jumlah yang besar dan sebagainya, kita kan pasti kasih yang namanya potongan penjualan atau diskon. Nah, berarti si penjualan tunai ini harus dikurangi dulu dengan yang namanya potongan penjualan. Tambahkan di situ potongan penjualan. Kita lihat lagi berarti di buku besarnya akun potongan penjualan. Ada nggak? Nih, ada nih potongan penjualan. Ada ya sebelah sebelah kiri kalian nih. Di buku besar lihat potongan penjualan. Yang mana yang dicatat? Nih, jurnal penerimaan kasnya nih. Ini yang kita pindahkan. Sebesar 264.000. Kopi. Nah, ini harus dikurangi dulu nih. Kan dikurangi diskon. Nah, loh. Nah, ini dikurangi dulu. Artinya nanti kalau ditanda tanda kurung berarti dikurangi ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Kira-kira dari transaksi yang ada, itu kita ada terima uang kas lagi nggak? Selain dari si piutang, pelunasan piutang, dan potongan penjualan. Ada nggak? Ceknya dari mana dong? Berarti kita lihat di jurnal umum.
Ya, karena ini kan melihat dari jurnal pengeluaran kas. Nah, ada nggak kira-kira ternyata transaksi yang menyebabkan kas masuk tapi tidak dicatat di jurnal penerimaan kas? Nah, berarti kita cek di jurnal umumnya. Ada nggak? Nah, kita lihat lagi di kas. Nih, kas lagi nih. Kita lihat di kas, penerimaan kasnya nih. Nanti berarti harus gini Jo, nominalnya nih. Nah, ternyata di jurnal umum kita pernah terima kas nih, 600.000. Nah, berarti di sini kita masukkan, ditambahkan nanti ya. Hmm, Coba saya insert dulu biar nambah. Nah, di sini tambahkan yang di jurnal umum sebesar 600.000 kan. Copy, paste. Nah, berarti di sini kita bisa tahu nih berapa jumlahnya kas yang masuk dari pelunasan piutang dagang 63.920.000 ditambah 14.640.000 dikurangi ya 264.000 ditambah 600.000. Jadi di sini kita kasih nama total kas masuk. Nah, berapa nih total kas masuknya? Ting, kita hitung. Berapa? 63.920, 14.640 dikurangi ini bla 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 bla. Nah, coba kita hitung dulu ya. Kalau saya hitung di sini 78.896. Nah, silakan kalau yang mau bantu ngitung atau siapa tahu saya salah hitung. Nah, ternyata total kas masuknya itu 78.896. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum. Nah, oke ya, itu kita sudah menghitung dari arus kas masuk dulu. Nah, baru selanjutnya kita akan hitung arus kas yang keluar, artinya uang kas yang kita keluarkan. Kalau tadi kan uang kas yang masuk nih, dari transaksi piutang dagang, penjualan, dan dari ternyata ada di jurnal umum nih, ya, yang retur, dikembalikan uang sejumlah 600.000. Nah, baru kita lihat sekarang yang arus kas keluarnya. Dari mana saja? Dari pelunasan utang dagang. Nah, kita kan bayar utang tuh. Nah, kita lihat, berarti eh, lihat dari mana nih? Berarti kalau ada pelunasan utang dagang, sama, lihat lagi di buku besarnya. Berarti waktu kita bayar utang, nah, berarti kita lihat, berarti di situ utang dagang. Akun utang dagangnya mana nih? Kita lihat di buku besar. Nih, ada nih, utang dagang. Tep, utang dagang. Nah, berarti saldo yang kita pindahkan yang mana? Ya ini dong, jurnal pengeluaran kas. Ya, karena kan kasnya keluar nih, membuat kas kita keluar. Kita pindahkan dulu nominalnya 50.760. Nah, pindahkan. Lalu berikutnya adalah dari si pembelian tunai. Kalau tadi kan penjualan tunai. Nah, sekarang pembelian tunai kan kita beli tunai berarti langsung dibayar pakai uang cash. Berarti kita lihat juga di buku besarnya di akun pembelian. Ini penjualan yang tadi kita lihat akun pembelian. Nah, ini nih. Akun pembelian. Nominal yang kita pindahkan yang mana? Ya sama dari jurnal pengeluaran kas ini nih.
Nah, sebesar 6.920.000. Nah, sama seperti penjualan tunai, waktu kita jual tunai kan kita kasih diskon tuh. Nah, itu kan harus dihitung dikurangi. Nah, sama waktu kita beli pembelian tunai, kita beli barang secara tunai. Nah, pasti ada atau mungkin saja ada yang kita diberi potongan potongan pembelian dong. Nah, ini juga kita kurangi dulu karena kan kita tidak tidak nah, dikurangi istilahnya potongan pembelian atau diskon lah. Ada potongan pembelian nggak di buku besar? Lihat lagi di buku besar. Retur. Nah, potongan pembelian nih sebesar 500.000. Ya, ada ya. Nih, potongan pembelian. Jurnal penerimaan kas. Nih, kita masuknya ke jurnal penerimaan kas karena kan kita eh, dapat potongan, dapat diskon sebesar 500.000. Kita pindahkan 500 ribunya ke sini. Nah, dulu. Nah, ini nanti dikurangi. Si pembelian tunai dikurangi potongan pembelian. Lalu, nah, selain itu kita membayar beban-beban. Itu kan dari uang kas, cash. Berarti kita lihat nih, ada beban-beban apa saja yang kita bayarkan. Nah, di sini boleh eh, dilihat satu-satu. Yang pertama, itu ada yang namanya beban angkut pembelian. Ya, jelas dong. Nih, beban angkut pembelian. Waktu kita beli kan ada ini beban angkutnya nih. Angkut pembelian. Nah, berapa? Langsung saja lah ya di sini ya. Sebesar 600.000. Oke, kita coba hitung 600.000. Nah, lalu berikutnya ada beban angkut penjualan. Nih, pengeluaran kas juga kan? Jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas. Berikutnya beban angkut penjualan. Waktu kita jual barang, kita kena biaya angkut sebesar 480.000. Oke. Berikutnya beban apa lagi? Beban gaji bagian penjualan nih. Ada juga kan jurnal pengeluaran kas nih. Ini copy paste aja lah ya biar cepet. Nah, udah langsung aja nih. 2.160. Nah, terus apa lagi? Beban iklan. Nih, kita bayar iklan nih. Nah, ada jurnal pengeluaran kas. Lihat aja pokoknya jurnal pengeluaran kas ini beban-bebannya nih. Beban iklan. Kita pindahkan lagi. Sebesar 14 juta. 14 juta. 2 juta. Ya, 2 juta. Kita pindahkan lagi. Lalu berikutnya lihat lagi di beban-beban yang ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, beban gaji bagian kantor ada nih, jurnal pengeluaran kas kan. Beban gaji bagian kantornya kita kopikan di sini. Nah, 720.000 kopi. Nah, lalu lagi ada beban apa lagi? Beban sewa nih, jurnal pengeluaran kas. Beban sewa. Nah, beban sewa sebesar 1.920.000. Nah, setelah itu baru kita lihat
ada nggak transaksi yang menyebabkan kas keluar di luar melunasi utang, pembelian tunai, potongan pembelian, atau pembayaran beban-beban yang ada. Ada nggak sih? Nah, cek lagi. Memang ini perlu dicek satu persatu supaya tidak eh, tidak ada yang terlewat. Nah, ternyata selain pembelian, ya beban pembelian, pelunasan utang dagang, nah ternyata ada nih di perlengkapan toko nih, ada jurnal pengeluaran kas. Ternyata kita pernah beli perlengkapan toko. Nah, berapa nilainya di situ? 280.000. Nah, kita masukkan. Ini retur kan nggak ada nih. Kita nggak tidak hitung di retur. Nah, berarti kita masukkan perlengkapan toko. Sebesar 280.000. 280.000. Nah, itu kas keluar ya. Jadi kita sudah hitung kas-kas yang keluar, yang transaksi-transaksi yang menyebabkan kas keluar, arus kas keluar dari pelunasan utang dagang, pembelian, dari pembayaran beban-beban iklan dan sebagainya, dan perlengkapan toko. Nah, berarti kita jumlahkan nih total kas keluarnya berapa? Total kas keluar. Nah, kita jumlahkan. Nah, arus kas keluarnya ini dijumlah kecuali yang dalam tanda kurung ini dikurangi ya. Ini jumlah dikurangi. Nah, total kas keluar di sini yang sudah saya hitung itu sebanyak 65 juta 340.000. Ya, silahkan kalau mau sambil hitung, siapa tahu saya salah hitung. Nah, udah nih, ketemu nih. Nah, saya perbesar aja lah ya, biar jelas. Nah, kita sudah menghitung kas masuk sejumlah ini nih, 78 juta ini. Ini kas masuknya. Terus kas keluarnya juga ternyata kita sudah hitung nih. Ya, total kas keluarnya. Nah, berarti tinggal kita kas masuk dikurangi kas keluar. Dikurangi kas keluar. Berarti 78.896 dikurangi 65.340. Coba kita lihat pakai kalkulator. Nih, kalkulator application. Kita hitung di situ. 78.896 dikurangi 65.340 sama dengan 13.556. Berarti ada terjadi penambahan kas sebanyak 13 juta 566 ya tadi ya. Nah, 13 juta 556. Oke. Nah, ini terjadi penambahan kas nih sebesar ini. Nah, kita lihat nih kas awalnya berapa. Kas awal kita bisa lihat lagi di sini. Kas awal lihat di buku besarnya nih. Nih. Di daftar saldonya. Ini kas awal nih. Kas awal itu berarti tanggal sebelum terjadi transaksi apa-apa nih. Nah, ini kas awal.
Kas awalnya 23.328. Nah, berarti tinggal ditambah. Penambahan kas ditambah kas awal. Plus. Berapa? 23.328.000 ditambah 13.556. Kas akhirnya menjadi 36. Ini nih. 884. Nih. Nah, ini kas akhir. Save. Nah, jadi terbukti di sini ya. Kas awalnya itu 23.328. Nah, setelah terjadi transaksi yang tadi kita sudah hitung, kas akhirnya 36.884. Sama nggak? Sama. Sesuai ini. Berarti tidak ada kecurangan di uang kas yang kita gunakan. Gitu. Sama nih. Oke? Nah, itu cara bagaimana menyusun laporan arus kas. Nah, itu. Ada yang tanya dulu nggak? Sudah 13.47, lebih 2 menit. Ada yang tanya dulu? Jelas? Belum ada yang mau ditanya. Nah, jadi silakan dikerjakan. Ya. Ini tadi saya sudah kerjakan. Bagaimana cara menyusun atau membuat laporan arus kas di laporan keuangan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk di tahap penutupan. Ya. Nah, jadi hari ini saya bahas tentang laporan arus kas. Ya, jadi hasil pekerjaannya tadi saya sudah kasih contoh, nah tinggal kalian kerjakan. Kalau yang tadi sudah ngikuti saya dari awal, ya bagus, berarti kalian tinggal submit saja tugasnya. Ya, tugasnya kan membuat ini. Jadi kalian tinggal submit saja di Google Classroom. Ya, laporan arus kasnya yang tadi. Ya. Sama nanti pun ke depan pertemuan selanjutnya sama kalau akuntansi seperti kemarin. Jadi saya hanya kasih tutorial, kalian ngikutin di rumah, selesai. Nggak ada PR, nggak ada tugas kan. Nah, cuma sebagai bukti kalian mengikuti pelajaran, nah dikumpul si hasil tutorial hari ini, pembelajaran hari ini. Nah, saya udah share di Google Classroom. Oke? Ada yang tanya dulu sampai sini? Cukup jelas ya? Nah, jadi selesailah di tahap laporan keuangan. Tidak terjadi kecurangan di uang kas. Karena ini biasanya terjadi kecurangan nih kalau di uang kas ini. Ya. Oke, saya rasa cukup ya hari ini ya. Buat hari ini terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Good afternoon. Terima kasih semuanya. Have a nice day and bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak.